Adakah orang Islam yang mati dalam keadaan tidak beragama Islam? Banyak. Siapa mereka? Satu di antaranya hubbi aklil haram, mereka yang suka memakan makanan haram. Siapa mereka? Contoh aja ini, contoh, jangan marah, contoh. Sabung ayam didapat sama polisi di tengah hutan. Kejar, jangan lari, masih lari. Terpaksa kasih polisi tembakan peringatan. Tembak ke langit 1 kali. Masih lari, tembak 2 kali. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Kakinya ditembak, kepalanya nak kena. Saya tanya teman yang polisi, bagaimana caranya kakinya kau tembak, kepalanya nak kena? Apa dia bilang? Soalnya waktu ditembak dia jongkok. Mati kafir. Kenapa? Dia lagi judi. Siapa lagi? Contoh aja nih, contoh, jangan marah ya, contoh. Mereka yang terima duit serangan fajar ketika pilkada dan pilcaleg. Desa caleg, nah tulis di rumahnya siap menerima serangan fajar. Termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyogok. Ada begitu di sini? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih dongo? Kau larang orang menyogok, tapi kau bilang wani piro. Wa qalaidan. Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam pilkada. Kemarin di Samarinda ini waktu pilcaleg ada foto yang saya lihat aneh-aneh. Dibawa kepalanya di pinggir jalan, fotonya dibawa kepalanya, baru natulis siap jungkir balik untuk rakyat. Pret. Sekarang yang terpilih jungkir balik mau untuk rakyat. Jangan Islam seperti itu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada enggak setan di tengah-tengah kita? Oi ibu, ada setan di tengah-tengah kita? Masa ada? Nah orang lagi ceramah ini. Ada, setannya bukan pocong. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk. Setan itu HP-mu. Ceramah sibuk. Ini ibu 55 umurnya siaran langsung tongi di Facebook. Toa kajili-jili. Simpan saya dulu HP ta ibu. Simpan dulu HP ta ibu. Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Semau kok. Simpan dulu. Bu. Simpan dulu HP-nya, simpan dulu. Mau sekali dibilang ada HP ini ibu, malah ada di Makassar pak. Saya lagi ceramah, ini ibu-ibu ngefans betul sama saya, tapi umurnya 60 nih. Saya lagi ceramah, di depan saya duduk. Barusannya ada orang saya ceramah di belakangi saya. Orang biasanya serius, ini dia belakangi saya. Diambil HP-nya, selfie. Baru dia tulis di WhatsApp, latar belakang Dasat Latif. Saya nak jadikan background. Dia bilang, ibu, kau kira kapot bunga? Selesai ceramah dia kejar saya, ngefans betul sama saya. Ustaz, boleh selfie? Sini bu, saya paling tidak suka orang capek, keringatan disuruh senyum. Ustaz, selfie dulu. Ya bu, selfie. Sudah selfie, dia bilang, ulangi dulu Ustaz. Jelek Ustaz. Ulangi lagi Ustaz. Ulangi lagi. Dalam hatiku, biar 10 kali kau ulangi, nah mukamu yang jelek. Ada tuh itu biasa. Ada juga kasih gitu bapak-bapak yang sudah pensiun,
ketemu smartphone yang handphone canggih, motonya mas selfie, dekatnya nah simpan di muka tak, sehingga kelihatan semua itu lubang hidung. Boleh Pak jauh-jauh sedikit. Simpan dulu HP ya, simpan dulu sebentar ya. Sebentar kita ada selfie, simpan dulu. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, Masya Allah, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Mari saya mengajak kepada kita untuk bersalawat. Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Ibu-ibu mau tanding sama bapak-bapak ibu? Nah, yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu ibu-ibu. Bisa ibu? Ayo ikut salawat bu. Yuk. Salatul salamullah ala toha salatullah ala yasin. Masya Allah. Terima kasih. Ini bukan keras. Inilah disebut syahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya ibu kalau kau ditelepon suaminya orang jangan kasih mendayu-dayu. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana suaminya orang tidak nafsu? Lagi di mana ibu? Di rumah aja pak. Lagi ngapain bu? Baring-baring. Bagaimana suaminya orang tidak nafsu sama ibu? Coba kalau ditelepon suaminya orang ya tegas. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana ibu? Di rumah. Ngapain? Kenapa anda tanya? Berhenti dia teleponku itu besok. Ini waalaikumsalam. Caleda. Bapak saudara-saudara sekalian. Ibu-ibu diam. Ibu-ibu diam. Kita dengar ini bapak-bapak. Ayo pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Biar bapak sudah usia sakaratil maut. Ayo semangat pak. Yang dapat tadi ini saya lihat kan sudah muka-muka sakaratil maut. Ayo. Salatu keras. Salatullah ala yasin. Masya Allah. Terima kasih ibu bapak saudara-saudara sekalian. Malam ini kita syukuran sekaligus memperingati maulid. Dari Sabang sampai Merauke saya ceramah tentang maulid. Biar yang di luar negeri. Saya pernah diundang maulid ke Italia. Saya pernah diundang maulid ke New York. Saya pernah diundang maulid ke Belanda. Semua sama tema. Temanya sama. Dengan hikmah maulid kita mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi masalah besarnya, bagaimana kita mau mencontoh Nabi kalau sejarahnya Nabi kita tidak tahu. Dulu saya kecil, kita kan diajarkan sejarah Nabi oleh ibu kita. Nah, kalau kau makan, jangan kau pakai tangan kiri. Nabi makan pakai tangan kanan. Nah, kalau kau kencing, jangan kau berdiri. Nabi kencingnya duduk. Bahasa Bugisnya mat dengking. Nah, kalau kau buang air besar, jangan kau menghadap kiblat, karena itu tidak dilakukan oleh Nabi. Dulu. Kita tahu sejarah Nabi dari ibu-ibu kita. Baik melalui lagu-lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Berteriak mamanya, anaknya, siapa namanya mak Nabi terakhir? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa mak? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Sangatta atau Samarinda?
Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi mak? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Ketua DPRD atau gubernur? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu di rumah apa? Yo ayo yo. Dongo. Jangan lagi ibu-ibu. Majelis taklim itu dirinya Nabi bilang, tiap bulan ikut pengajian, seragamnya 4 macam. Tiap bulan ikut taklim, tapi masih suka joget-joget di depan suaminya orang. Apa perempuan dilarang olahraga? Tidak, tapi jangan kau campur sama laki-laki. Di depan camatlah dia olahraga. Perempuan di depan, bajunya sempit, roknya sempit, bapak-bapaklah di belakang. Ibu-ibu 1, 2, 3, bapak-bapak di belakang 4. Mana kau ibu-ibu ndak hancur? Yang ketawa serius ini. Agustusan macan ledak juga, putar ke kiri la ilaha illallah. Tomato apakah jili-jilina? Ibu-ibu dulu kan ndak ada sekolahnya, bukan pengurus partai, bukan anggota DPR, tapi dari kecil dia sejarahnya, anaknya dia tahu itu sejarahnya Nabi. Sekarang ibu-ibu, gimana anak kita mau contoh kalau kita tidak pernah cerita kepada Nabi? Ditanya sama anaknya, mak, kenapakah itu tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Apa Nabi bilang mamanya? Karena bukan tahun kambing goblok. Coba itu. Dia balik tanya bapaknya, pak, kenapakah disebut tahun gajah? Apa Nabi bilang bapaknya? Kenapa saya kau tanya? Apa gunamu sekolah? Gimana anak kita mau mencontoh Nabi? Gimana anggota DPR mau mencontoh Nabi? Sejarahnya Nabi dia tidak tahu. Saya mau tanya ini, anggota DPR mengaku anggota DPR. Siapa anak pertamanya Nabi? Ayo, yang anggota DPR. Saya kasih hadiah kalau ada yang tahu. Ayo, anak. Gimana kalian mau mencontoh Nabi? Sejarah Nabi Bapak tidak pernah buka. Tapi bicara sejarahnya Hitler, Machiavelli, Bapak tahu, maka Bapak berpolitik dicuci otaknya oleh Machiavelli. Begitu saya diberitahu ini, siapa yang hadir? Anggota DPR Golkar dan pengurus-pengurus Golkar. Saatnya diperdengarkan bagaimana Rasulullah dalam berpolitik. Ini tujuannya maulid. Kalian tidak mau maulid silakan, tapi jangan tuduh kami sesat. Enak. Kau tidak mau Isra Mi'raj silakan. Kami juga menghargai itu, tapi tolong hargai juga saudara-saudara kita yang mau memperingatinya. Bicara soal maulid, berkaitan dengan dunia kegiatan kita sebagai politisi. Kenapa Nabi menjadi pemimpin yang sukses? Betulkah Nabi sukses? Betul. Mana ukurannya? 1. Kalau saya diakui oleh sesama muslim, biasa, memang wajar. Tapi kalau saya diakui oleh bukan anggota saya, maka itu baru luar biasa. Mana? Muhammad diakui oleh tokoh penulis dunia yang menulisnya bukan orang Islam. Dia tulis 100 tokoh dunia berpengaruh sepanjang zaman. Dan siapa yang ditempatkan ranking pertama di antara 100 tokoh dunia itu? Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang padahal penulis buku ini non muslim, tapi yang ditempatkan nomor 1 baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat, menurut para sejarawan disimpulkan salah satu kunci kesuksesan Nabi karena beliau memimpin dengan akhlak. Nabi ditanya, ya Rasulullah, untuk apa anda diutus ke dunia ini? Ya Muhammad, untuk apa Allah mengutus kamu di dunia ini? Beliau menjawab, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia,
bukan memperbaiki partai, bukan memperbaiki birokrasi, bukan memperbaiki ekonomi, tapi apa? Memperbaiki akhlak manusia.